Selanjutnya, dari kasus Agus yang disiram air keras oleh JJS alias Aji, kasus tersebut mendapat sorotan publik dan akhirnya viral. Berlanjut ketika Agus diundang podcast di channel YouTube Denny Sumargo. Agus berhasil menarik simpati publik atas kronologi atau peristiwa yang menimpanya. Seiring dengan viralnya kasus ini, Agus menerima donasi untuk biaya pengobatannya melalui Pratiwi Novianti atau yang akrab dipanggil Novi. Nah, Agus saat itu meminta bantuan untuk biaya perawatan di rumah sakit lantaran matanya sudah tidak bisa melihat akibat disiram air keras tersebut. Novi pun menyatakan kesediaannya untuk membantu melalui yayasannya. Banyak netizen yang akhirnya iba dengan kasus yang dialami Agus, hingga akhirnya terkumpul donasi yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun belakangan, Agus dicurigai telah melakukan penyelewengan uang donasi. Dalam unggahan di akun YouTube-nya Novi, mengaku menemukan indikasi penyalahgunaan dana tersebut. Novi mencurigai bahwa Agus menggunakan uang donasi untuk kepentingan pribadi, termasuk membagikannya kepada keluarganya. Hingga akhirnya uang donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar ini telah dipindahkan ke yayasan milik Novi, agar pengeluarannya dapat lebih diawasi. Selain itu, juga belakangan muncul sebuah petisi yang meminta Agus untuk mengembalikan uang donasi. Petisi ini dibuat atas kekecewaan para donatur yang merasa Agus tidak menggunakan dana tersebut untuk biaya pengobatan. Petisi yang diluncurkan pada 19 Oktober 2024 ini telah mendapatkan 113.440 tanda tangan. Selain itu, petisi ini juga dipenuhi dengan komentar dari para donatur yang merasa tidak rela jika uang donasi yang telah terkumpul disalahgunakan. Pada part kedua dari kasus Agus ini, saya akan menganalisis peristiwa tersebut dengan menggunakan model komunikasi Wesley and McLean yang menekankan pada interaksi antara sumber informasi, komunikator, penerima, dan umpan balik dalam lingkungan sosial yang dinamis. Konsep dari model komunikasi Wesley and McLean ini dilihat dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama, sumber informasi awal datang dari kondisi kesehatan Agus yang mengalami peristiwa penyiraman air keras. Agus membutuhkan bantuan pengobatan karena adanya keterbatasan biaya. Kemudian Agus sebagai komunikator menyampaikan sejumlah realitas yang ada, yang digambarkan dalam X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian, Agus memohon bantuan donasi melalui sosok Novi, seorang influencer dan pegiat sosial. Novi memiliki sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kemudian, menerima permohonan bantuan dari Agus dan melihat realitas yang terjadi. Novi memberikan umpan balik di mana dirinya membantu Agus dalam penggalangan donasi untuk pengobatan matanya. Selanjutnya, analisis model komunikasi Wesley and McLean dalam konteks komunikasi massa, yaitu dari realitas yang ada di mana kondisi kesehatan Agus yang mengalami peristiwa penyiraman air keras, Agus membutuhkan bantuan pengobatan karena adanya keterbatasan biaya. Agus sebagai komunikator menyampaikan sejumlah realitas yang ada, yang digambarkan dalam X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian Agus memohon bantuan donasi melalui sosok Novi. Akhirnya melalui platform YouTube-nya, Novi menyampaikan kebutuhan Agus yang membutuhkan pembiayaan untuk pengobatan matanya. Dalam model komunikasi Wesley and McLean ini menunjukkan pentingnya saluran komunikasi dalam menyebarkan informasi, di mana pesan Agus disalurkan melalui media sosial dan platform donasi yang disediakan oleh Novi. Publik sebagai audiens menerima pesan ini melalui podcast, media sosial, dan unggahan konten yang menyentuh aspek emosional, sehingga mendorong tindakan donasi. Lalu, seiring waktu, muncul indikasi penyelewengan dana donasi yang menciptakan ketidakpercayaan di kalangan donatur. Feedback dari publik berupa komentar di media sosial, petisi yang dibuat, hingga tanda tangan yang terkumpul merupakan bentuk feedback yang menunjukkan ketidakpuasan dan perubahan persepsi terhadap Agus. Disinilah muncul noise yang mengganggu alur komunikasi, berupa tuduhan dan kecurigaan publik yang didasarkan pada informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi. Namun hal ini membuat komunikasi antara Agus, Novi, dan publik menjadi semakin kompleks, penuh dengan ketidakpercayaan dan ketegangan.
Model Wesley and McLean juga memperlihatkan bahwa komunikasi terjadi dalam lingkungan sosial yang terus berubah. Lingkungan media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menciptakan opini publik. Saat dugaan penyelewengan dana mengemuka, perhatian publik beralih dari empati kepada Agus menuju skeptisisme terhadap kejujuran dan penggunaan dana. Hal ini memicu respon dari kedua belah pihak, di mana Novi mengembalikan dana ke yayasan untuk pengawasan lebih lanjut, sementara Agus melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Selanjutnya, analisis berdasarkan expectancy violation theory atau teori pelanggaran harapan. Expectancy violation theory atau EVT atau teori pelanggaran harapan ini menjelaskan bagaimana orang bereaksi ketika harapan atau ekspektasi mereka dalam komunikasi dilanggar. Pada kasus Agus yang disiram air keras dan diduga menyalahgunakan dana donasi, kita dapat menganalisis peristiwa ini melalui kacamata EVT, di mana harapan publik terhadap Agus berubah menjadi pelanggaran ekspektasi, yang menyebabkan perubahan respon emosional, sikap, dan tindakan. Ekspektasi awal publik. Publik awalnya memiliki ekspektasi bahwa donasi yang diberikan akan digunakan sepenuhnya untuk biaya pengobatan Agus akibat serangan air keras yang dialaminya. Nah, ekspektasi ini terbentuk dari pernyataan Agus di media sosial dan platform penggalangan dana melalui Novi. Kepercayaan awal masyarakat diperkuat oleh simpati terhadap kondisi Agus yang mengalami luka bakar berat serta kehilangan penglihatannya. Kemudian, pelanggaran ekspektasi. Saat muncul dugaan bahwa Agus mungkin menggunakan sebagian dana untuk keperluan pribadi, seperti membagikan uang tersebut kepada keluarganya atau menggunakannya untuk hal lain di luar pengobatan, ekspektasi publik dilanggar. Dalam EVT, pelanggaran harapan dapat berupa kejadian tak terduga yang bertolak belakang dengan norma atau ekspektasi yang terbentuk. Nah, dugaan ini menciptakan apa yang dikenal sebagai negative expectancy violation atau pelanggaran ekspektasi negatif, di mana publik merasa dikhianati karena bantuan mereka tidak dialokasikan sesuai harapan awal. Kemudian respon publik terhadap pelanggaran ekspektasi. Reaksi publik ini terhadap pelanggaran ekspektasi muncul dalam bentuk komentar negatif di media sosial. Kemudian adanya petisi daring untuk meminta Agus mengembalikan uang donasi, bahkan adanya tuduhan tidak amanah. Nah, reaksi emosional ini adalah respon terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam EVT, respon orang terhadap pelanggaran ekspektasi bisa beragam, mulai dari ketidakpercayaan hingga tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran tersebut, seperti melalui petisi yang ditandatangani lebih dari 100.000 orang sebagai bentuk protes. Upaya penjelasan dan pengelolaan ekspektasi kembali. Melihat respon publik yang negatif, pihak Novi kemudian memutuskan untuk memindahkan dana donasi tersebut ke yayasannya untuk memastikan transparansi dan pengawasan lebih ketat. Hal ini merupakan upaya untuk mengelola kembali ekspektasi publik dan memberikan jaminan bahwa dana tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, konflik semakin berkembang ketika Agus melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik, memperlihatkan ketidaksepakatan dalam interpretasi atas ekspektasi penggunaan dana tersebut. Nah, kesimpulan berdasarkan EVT sendiri yaitu di mana kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ekspektasi publik tentang transparansi dan penggunaan donasi dapat memicu reaksi negatif yang sangat kuat, termasuk tuntutan pengembalian dana dan tindakan hukum. EVT menjelaskan bahwa ketika individu atau kelompok tidak memenuhi ekspektasi sosial, mereka dapat menghadapi konsekuensi sosial yang serius, terutama ketika kepercayaan atau integritas yang dilanggar berhubungan dengan nilai-nilai empati atau bantuan sosial. Kemudian perspektif komunikasi interpretatif, di mana setiap individu memiliki cara pandang dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks kasus Agus ini, kita dapat melihat bagaimana setiap pihak yang terlibat memberikan makna yang berbeda-beda terhadap peristiwa yang sama. Analisis kronologi kasus Agus dengan konsep komunikasi interpretatif yang pertama, pembentukan makna awal, di mana Agus membangun makna sebagai korban yang membutuhkan bantuan. Namun, dirinya menginterpretasikan tindakannya
meminta donasi sebagai upaya untuk bertahan hidup. Kemudian terjadi pergeseran makna, yaitu munculnya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dana mengubah interpretasi publik terhadap Agus. Kedua, Pratiwi Novianti yang membangun makna sebagai sosok dermawan yang ingin membantu sesama. Dirinya menginterpretasikan permintaan Agus sebagai panggilan untuk berbuat kebaikan. Kemudian terjadi pergeseran interpretasi terhadap Agus, yang awalnya sebagai sosok yang membutuhkan bantuan, kini menjadi sosok yang tidak dapat dipercaya karena telah menyelewengkan dana donasi. Ketiga, publik yang juga sebagai donatur, di mana membangun makna sebagai individu yang memiliki kepedulian sosial dan ingin berkontribusi. Mereka menginterpretasikan cerita Agus sebagai kisah yang menyentuh hati dan layak dibantu. Kemudian terjadi pergeseran makna, yakni merasa dikhianati dan mengalami disonansi kognitif. Publik mengubah interpretasi terhadap Agus dan menuntut pengembalian uang donasi yang telah diterima Agus melalui penandatanganan petisi di aplikasi Change.org. Demikian analisis terhadap salah satu peristiwa komunikasi yang tengah viral dan menjadi perhatian publik dalam melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori dan praktik komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.